Halo, berjumpa kembali di channel Sosio Malik. Kali ini kita akan membahas materi terkait dengan penelitian sosial ya, melanjutkan video sebelumnya terkait dengan penelitian sosial dalam sosiologi ya. Kali ini kita akan membahas mengenai data dan teknik pengumpulan data ya. Kita tahu bahwa dalam penelitian kita butuh data ya. Data dalam penelitian itu adalah sesuatu yang sangat penting karena dengan data itu maka itu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penelitian yang akan dilakukan ya. Oke, data dalam penelitian itu artinya adalah informasi yang akan dicari dan didapatkan dalam penelitian ya. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa sumber data dalam penelitian itu sangat banyak ya. Data itu dibagi menjadi dua, ada data primer dan ada data sekunder ya. Data primer itu adalah data yang didapatkan dari sumbernya langsung. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui informasi lain yang bukan dari sumbernya langsung, tapi dari pihak ketiga atau dari referensi jurnal, referensi pustaka, dan referensi kajian literatur seperti itu. Itu adalah data penelitian. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sih kita mengumpulkan data? Dalam penelitian, data dapat diperoleh dengan berbagai macam teknik. Nah, makanya kemudian disebut sebagai teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data dalam penelitian itu ada 4 ya. Yang pertama ada kuesioner, kemudian ada studi kepustakaan, ada wawancara, dan ada observasi. Nah, bagaimana 4 teknik ini kemudian bisa digunakan dalam penelitian, kemudian apa kelemahan dan kelebihan dari masing-masing teknik pengumpulan data ini, mari kita simak penjelasannya ya. Untuk yang pertama kita akan membahas mengenai teknik pengumpulan data yang bernama kuesioner. Apa itu kuesioner? Kuesioner itu bahasa lainnya itu adalah angket atau survei gitu ya. Nah, biasanya kuesioner ini digunakan dalam penelitian kuantitatif ya, yang datanya berupa angka-angka. Nah, apa itu kuesioner? Kuesioner itu adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Nah, itulah yang dikatakan sebagai kuesioner atau bahasa lainnya adalah angket atau survei. Nah, dalam kuesioner ini terbagi menjadi 3 bentuk ya. Jadi bisa membuat 3 bentuk kuesioner. Yang pertama adalah kuesioner terbuka, kuesioner tertutup, dan kuesioner campuran. Nah, kuesioner terbuka sendiri adalah daftar pertanyaan yang pada dasarnya akan memberikan kesempatan pada responden untuk menuliskan pendapatnya tentang pertanyaan yang diajukan oleh peneliti gitu ya. Contoh dari kuesioner terbuka itu kita bisa lihat di situ ya, misalkan biasanya menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka di mana responnya itu diberikan kebebasan untuk menjawab sesuai dengan apa yang kemudian dipikirkan. Itu adalah kuesioner terbuka. Kemudian yang kedua ada kuesioner tertutup, yaitu daftar pertanyaan lengkap dengan alternatif jawabannya yang sudah disediakan oleh peneliti, sehingga responden itu hanya bisa menjawab apa yang sudah disediakan oleh peneliti. Ya, kemungkinan jawaban yang sudah disediakan oleh peneliti ya. Biasanya tipe pertanyaannya adalah pilihan ganda gitu ya. Misalkan contohnya seperti ini. Apa yang kamu pernah mengalami bencana alam? Nah, bisa jawabannya ya atau tidak. Jadi responden tidak ada alternatif untuk menjawab jawaban lain selain yang sudah disediakan oleh peneliti. Itu adalah kuesioner tertutup. Kemudian yang ketiga ada kuesioner campuran. Nah, kuesioner campuran ini adalah perpaduan dari kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Artinya kuesioner campuran ini peneliti itu menyiapkan jawaban-jawaban yang akan dipilih oleh responden, tapi responden juga diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban lain jika jawaban yang disediakan oleh peneliti itu kemudian tidak sesuai dengan apa yang ingin dijawab oleh responden. Itu adalah kuesioner campuran. Nah, kemudian kuesioner ini dalam teknik penelitian juga mempunyai kelemahan dan kelebihan ya. Nah, kita simak ya.
Apa sih kelebihan dan kelemahan dari kuesioner ini? Yang pertama kita akan bahas kelebihannya. Kelebihan dari menggunakan teknik kuesioner dalam penelitian yang pertama adalah apa? Data dapat didapatkan dalam waktu yang lebih cepat, ya. Karena apa? Karena ketika kita sudah punya daftar pertanyaan, tinggal dibagi kepada responden diminta untuk mengisi dengan cepat, itu data bisa lebih cepat terkumpul. Selain itu, kelebihannya bisa digunakan untuk jumlah responden yang sangat banyak, ya. Misalkan dalam hari itu kita mau menyasar jumlah 100 responden atau 1000 responden, itu bisa kemudian dibagi secara serempak. Nah, itu kelebihan yang kedua. Yang ketiga, dapat diberikan secara serempak, ya. Tadi itu melanjutkan kelebihan yang kedua. Kemudian kelebihan yang keempat adalah tidak harus membutuhkan kehadiran peneliti, ya. Jadi dalam kuesioner itu peneliti tidak harus hadir menemui responden, tapi peneliti bisa menitipkan kuesioner melalui orang lain untuk dibagikan kepada responden. Kemudian kelebihan yang berikutnya adalah dapat diisi atau dijawab dalam waktu luang. Jadi ketika responden pada hari itu belum ada waktu untuk mengisi, bisa dibawa pulang atau bisa diisi dengan waktu yang luang sesuai dengan kesempatan responden untuk mengisinya. Kemudian kelebihan yang terakhir adalah dapat dibuat anonim. Artinya dalam kuesioner itu responden tidak harus mencantumkan nama asli dalam kuesioner, sehingga data pribadi yang kemudian menjadi identitas dari responden itu bisa tidak dituliskan atau bersifat anonim, sehingga kerahasiaan dari responden itu bisa terjaga. Itu adalah kelebihan dari kuesioner. Selain ada kelebihan, kuesioner juga punya kelemahan. Nah, kelemahannya apa? Kelemahan dari kuesioner itu apa? Yang pertama ini, seringkali sukar dicari kevalidannya, ya. Artinya angket atau kuesioner ini tingkat kevalidannya sangat susah untuk dicari. Karena apa? Karena kita tidak bisa melihat sendiri atau kita tidak bisa memastikan apakah jawaban yang diberikan oleh responden itu benar atau asal-asalan. Nah, seperti itu. Kemudian kelemahan yang kedua, kuesioner seringkali tidak kembali sesuai jumlah yang dibagikan. Misal kalian sudah membuat kuesioner sejumlah 100 lembar, dibagikan pada 100 responden, tapi terkadang cuma kembali sebagian saja, tidak semuanya. Itu kelemahannya. Kemudian meski dibuat anonim, terkadang jawabannya tidak sesuai. Artinya kadang-kadang responden itu menjawab asal-asalan, ya. Walaupun sudah diberikan kesempatan untuk anonim, tidak ada identitasnya, tapi kadang-kadang karena mungkin respondennya malas menjawab atau apa, sehingga asal mengisi, sehingga kadang-kadang jawaban tidak sesuai dengan apa yang kemudian diharapkan oleh peneliti. Kemudian kelemahan yang terakhir adalah terkadang responden tidak teliti dalam menjawab, sehingga ada yang terlewat, ya. Misalkan ada beberapa poin atau pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab oleh responden, itu sering kali terjadi, sehingga itu menjadi kelemahan dari kuesioner. Nah, itulah kelebihan dan kelemahan dari kuesioner. Nah, berikutnya kita akan menuju ke teknik pengumpulan data yang kedua, yaitu ada observasi, ya. Observasi itu apa? Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap fenomena yang sedang diteliti, ya. Observasi ini dibagi menjadi dua, ada observasi partisipatif dan observasi non partisipasi. Observasi partisipasi ini adalah observasi di mana penelitinya ikut terlibat dalam fenomena yang diteliti, ya. Jadi peneliti itu ikut terlibat dalam kegiatan yang sedang diteliti. Jadi tidak sekedar mengamati dari jauh. Sementara kalau observasi non partisipasi, penelitinya hanya mengamati dari jauh, tidak terlibat dalam kegiatan yang kemudian diteliti. Itu adalah observasi non partisipasi. Nah, sama seperti kuesioner, observasi juga punya kelemahan dan punya kelebihan, ya. Kelebihannya apa? Kelebihan dari observasi yang pertama adalah datanya akurat, karena peneliti bisa dapat data langsung, ya. Dengan mengamati langsung masyarakatnya, peneliti bisa melihat langsung data apa yang mau diambil, dan peneliti kemudian bisa melihat langsung fenomena yang terjadi. Kemudian peneliti bisa melihat langsung kondisi objek, ya. Dengan datang ke lokasi, peneliti bisa melihat langsung fenomena yang terjadi, objek yang kemudian diteliti bisa dilihat.
Kemudian kelebihan yang ketiga, peneliti menjadi instrumen dalam penelitian. Artinya peneliti ini bisa menentukan sendiri apakah data yang kemudian didapatkan ini valid atau tidak, seperti itu. Kemudian kekurangannya dalam observasi itu apa? Yang pertama, waktu dan biaya yang dibutuhkan lebih banyak. Ya, karena peneliti harus meluangkan waktu untuk datang ke objek yang kemudian teliti, dan ketika kemudian jarak tempuhnya jauh, maka akan ada biaya yang dibutuhkan lebih banyak dibandingkan menggunakan kuesioner. Kemudian kekurangan yang lain adalah terkadang data yang diperoleh subjektif dari pribadi peneliti, ya karena peneliti ini sebagai instrumen, tingkat kevalidan ini ditentukan oleh peneliti sendiri, sehingga terkadang bagi peneliti-peneliti yang subjektif itu seringkali mengambil data itu berdasarkan preferensi pribadi peneliti, sehingga datanya terkadang subjektif. Kemudian kelemahan yang berikutnya adalah perlu akses yang tidak mudah untuk melakukan observasi. Karena apa? Karena tidak setiap masyarakat atau tidak setiap kelompok masyarakat itu bisa dengan mudah untuk diobservasi, sehingga peneliti itu butuh effort untuk bisa ke lokasi dan bisa harus ada effort yang lebih besar lagi untuk dapat diterima melakukan observasi. Nah, itu kelemahan-kelemahan dari observasi, ya. Oke, berikutnya kita ke teknik yang ketiga. Teknik yang ketiga dari penelitian atau teknik ketiga dari pengambilan data adalah wawancara, ya. Wawancara ini adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab bersama responden atau narasumber atau informan yang terpercaya, ya. Nah, wawancara sendiri terbagi menjadi dua, ya. Ada wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur itu adalah wawancara di mana peneliti itu sudah menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum bertemu dengan narasumber atau informan, ya. Jadi ketika ketemu dengan narasumber, peneliti tinggal membacakan daftar pertanyaan kemudian dijawab oleh narasumber. Sementara kalau wawancara tidak terstruktur, peneliti itu tidak menyiapkan pertanyaan secara rinci, tapi biasanya hanya menyiapkan poin-poin yang ditanyakan, sehingga terkadang dalam wawancara tidak terstruktur itu wawancaranya lebih mengalir, kemudian tidak terlalu kaku, tapi yaitu terkadang kelemahannya ada poin-poin yang kemudian terlewat atau terlupakan, seperti itu. Itu wawancara tidak struktur. Nah, sama seperti kuesioner dan observasi, wawancara juga memiliki kelebihan dan kekurangan, ya. Kelebihannya apa? Yang pertama, dapat informasi langsung dari narasumber, ya. Dengan wawancara, peneliti dapat mendapatkan informasi langsung dari narasumbernya. Kemudian bisa menanyakan kembali ketika ada jawaban yang kurang jelas. Nah, berbeda dengan kuesioner, ketika ada pertanyaan yang kurang jelas itu nggak bisa dikonfirmasi, tapi kalau dalam wawancara bisa langsung ditanyakan kembali atau dikonfirmasi kembali. Kemudian kelebihan yang ketiga adalah peneliti bisa membaca gestur narasumber secara langsung. Dengan bertatap muka, dengan berbicara atau wawancara dengan narasumber, peneliti bisa melihat gestur dari narasumber, apakah gestur yang kemudian ditampilkan oleh narasumber ini gestur yang alamiah atau dibuat-buat, sehingga bisa melihat, ya, apakah yang disampaikan itu berbohong atau tidak. Kemudian yang keempat, data yang diperoleh relatif lebih valid, ya. Karena apa? Karena ketika ada yang kita rasa janggal, kita bisa konfirmasi langsung atau tanyakan kembali, atau kita pastikan bahwa itu lebih valid atau tidak. Selain kelebihan, wawancara juga punya kekurangan, ya. Kekurangannya apa? Yang pertama, membutuhkan waktu yang tepat untuk menyesuaikan narasumber. Artinya peneliti tidak secara luasa bisa mengatur waktu, tapi peneliti justru yang menyesuaikan dengan waktu yang dipunyai oleh narasumber. Nah, itu kadang-kadang yang sering mengalami kesusahan dalam wawancara seperti itu, menyesuaikan jadwal antara peneliti dengan narasumber. Kemudian kekurangan yang berikutnya adalah narasumber yang kurang komunikatif atau menghambat, ya. Artinya misalkan ketika narasumber kurang
respon atau komunikasinya kurang, biasanya akan susah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh peneliti. Kemudian kekurangan berikutnya adalah terkadang muncul reaksi negatif dari narasumber ya, terutama ketika ada pertanyaan-pertanyaan wawancara yang sifatnya sensitif atau berkaitan dengan hal-hal yang barangkali rahasia atau sangat mendalam dari kelompok masyarakat tertentu. Nah, itu kadang-kadang akan mengalami kesulitan dan bahkan mendapatkan reaksi yang negatif. Itulah kelebihan dan kekurangan dari wawancara. Sementara yang berikutnya adalah studi kepustakaan. Nah, studi kepustakaan ini juga menjadi salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian. Nah, studi kepustakaan ini merupakan teknik di mana data yang diambil sumbernya bukan dari orangnya langsung atau bukan dari observasi, tapi dari buku, arsip, artikel atau sumber data sekunder lainnya. Jadi seperti literatur review atau studi literatur ya, penelitiannya itu dari buku, dari arsip, dari manuskrip dan lain sebagainya. Itu adalah studi kepustakaan. Nah, studi pustaka ini sama seperti teknik yang lain, ada kelebihan, ada kelemahannya. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya yang pertama adalah bisa menghemat waktu, tenaga dan biaya ya. Karena tidak perlu kemana-mana. Yang penting kalau kalian sebagai peneliti punya referensi yang akan diteliti, tinggal baca di rumah, di perpustakaan, itu sudah bisa. Kemudian bisa cari sumber data sekunder di banyak tempat ya. Kalau dalam studi pustaka itu biasanya bisa mencari di perpustakaan, di museum, naskah-naskah kuno dan lain sebagainya. Kemudian bisa di artikel-artikel yang kamu temui di internet, buku-buku di perpustakaan dan sebagainya. Jadi lebih mudah untuk dicari dan lebih fleksibel waktunya seperti itu. Tapi kelemahannya apa? Kelemahannya adalah datanya mungkin kurang relevan dengan situasi terkini gitu ya. Karena kadang-kadang referensi buku, manuskrip itu yang dibuat pada masa lalu itu terkadang tidak relevan dalam kondisi dan situasi saat ini. Kemudian akurasi datanya juga sulit dinilai, apalagi kalau data sekunder yang kita ambil sebelumnya itu diolah oleh sumber lain gitu ya. Artinya data yang kita inginkan itu sudah diolah oleh sumber lain, sehingga terkadang kita tidak mendapatkan referensi aslinya. Nah, itu salah satu kelemahan dari studi literatur. Nah, demikian teman-teman teknik dari pengumpulan data dalam penelitian. Ada 4 itu, sehingga nanti suatu saat kalau teman-teman melakukan penelitian, teman-teman bisa memilih kira-kira teknik pengumpulan data mana yang sesuai dengan penelitian teman-teman ya. Itu saja kira-kira untuk penjelasan dari data dan teknik pengumpulan data. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita kembali pada penjelasan penelitian sosial yang lainnya di video-video yang akan datang. Terima kasih.